Halo, selamat datang anak-anak di video pembelajaran kita kembali bersama Pak Yadi di sini ya. Kita pada pembelajaran kali ini, pada video ini kita akan membahas topik baru ya. Tapi masih di bab 1 sih ya, yaitu terkait dengan jenis-jenis pecahan dan cara mengubahnya. Oke, langsung saja tidak perlu berlama lagi. Pokok bahasan kita pada video ini adalah yang pertama tentunya ya, anak-anak akan Bapak ajak ya untuk mengenal terkait dengan jenis-jenis pecahan gitu ya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa jenis pecahan ya yang umum akan kalian pelajari di bab 1 itu. Yang pertama ya, ada namanya pecahan biasa anak-anak ya. Pecahan biasa itu, apa sih pecahan biasa itu Pak? Nah, pecahan biasa itu ya merupakan ya suatu bentuk pecahan yang mana pembilang dan penyebutnya itulah suatu bilangan bulat ya anak-anak. Bentuknya ini Bapak sudah di video ataupun materi sebelumnya Bapak sudah buatkan ya, bentuknya adalah P per Q, dengan P itu pembilang dan Q itu penyebut. Itu ya anak-anak ya, jangan sampai terbalik. Nah, contohnya apa Pak? Contohnya maksudnya boleh saja misalkan Bapak ada contoh 3 per 5. Kemudian apa lagi? Ada 2 per 15. Nah, kemudian ada lagi 8 per 28. Selanjutnya ada lagi misalkan 27 per 12 dan seterusnya. Jadi ingat, pembilang dan penyebutnya itu di atas dan di bawahnya itu dia berbentuk bilangan bulat. Jadi tidak mungkin bilangannya itu dia koma atau misalkan bentuknya itu tidak bulat. Oke, selanjutnya ya, yang kedua adalah ada namanya istilahnya pecahan campuran anak-anak. Nah, pecahan campuran itu apa? Ya, pecahan campuran adalah suatu bentuk pecahan ya. Dari istilahnya saja namanya campuran. Jadi campuran itu adalah gabungan apa? Bilangan bulat ya, biar kalian paham juga. Bilangan bulat dengan dan ya. Artinya digabung dia. Dan pecahan. Nah, bentuknya itulah dia gabungan ya. Berarti misalkan bentuknya adalah PQ per R. P itu kita ambil sebagai suatu bilangan bulat, Q itu pembilangnya, dan R itu penyebutnya. Nah, kondisi ini akan terpenuhi apabila, ya ini ya, apabila satu pecahan biasa. Nah, ini maksudnya pecahan biasa dengan bentuknya tuh, di sini ada Bapak menyimpulkan dengan A per B ya. Harusnya di sini P per Q. Nah, biar tidak beda nanti P per Q dengan kondisi P itu ya pembilangnya itu lebih dari penyebutnya. Adakah contohnya di sini anak-anak? Ada. Ini contohnya ya. Bapak sudah buatkan di pecahan biasanya ya. 27 per 12. Nah, nanti ini 27 per 12 ini kan karena kondisinya pembilang yang di atas itu lebih dari penyebut, bisa dirubah nanti ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, contoh yang lain lagi misalkan Bapak sudah menyiapkan contoh yang lain seperti contohnya 1 per 4. Ada lagi contohnya? Ada ya, 3 per 5 misalkan. Kemudian ada lagi 7 1 per 2 dan seterusnya. Itu ya anak-anak, jelas ya. Selanjutnya, yang ketiga, kita juga akan membahas salah satu bentuk pecahan nih. Ada namanya pecahan berbentuk desimal. Atau istilah umumnya yang biasanya kalian dengar itulah dia berbentuk apa anak-anak? Berbentuk ada tanda koma. Ya, koma. Misalkan berarti bentuknya itu apa ya contohnya ya? Seperti contohnya itu 0,12 gitu misalkan. Nah, ada lagi, ada banyak sekali contohnya anak-anak. 1,80 itu misalkan. Ada lagi contohnya 0,275. Jadi pecahan desimal itu dia umum kalian temukan lah ada tanda apa? Tanda koma di sini. Itu paling umum dia ciri khasnya ya. Nah, pecahan desimal ini juga menurut pengertiannya ya yang Bapak tangkap di sini adalah bisa kalian cermati ya. Apabila suatu pecahan ya, pecahan biasa itu ya dengan penyebutnya itu adalah 10, 100. Oh, ini ada salah ketik lagi. Nah, harusnya 1000 ya anak-anak ya. 10, 100, 1000 dan seterusnya.
Jadi ini kan pecahan berbentuk desimal ya, bentuk koma. Ini bisa kalian ubah, dan sebenarnya ini dia bentuknya adalah per berapa. Misalkan di sini kalau 2 digit ya, di belakang koma itu adalah per 100 ya anak-anak ya. Sementara kalau di sini, ini juga 2 digit ya, belakang koma ini juga per 100. Nah sementara ini kalau 3 digit di belakang koma itu artinya per 1000-nya ya. Nah itu dia membedakan ya antara berapa digit kah di belakang komanya. Nah untuk terkait dengan merubah bentuk desimal ke pecahan biasa atau pecahan biasa ke desimal, sebentar kita akan bahas bersama-sama. Selanjutnya anak-anak yang keempat, nah ini yang biasanya kalau misalkan kalian pergi ke pusat perbelanjaan atau ke toko-toko gitu ya, misalkan membeli baju atau membeli barang elektronik, nah pastinya ada istilahnya diskon. Nah diskon itu kan menggunakan apa anak-anak? Menggunakan istilahnya persen. Misalkan diskonnya itu berapa? 50% kah? 75% kah gitu ya. Nah itu menggunakan konsep pecahan juga anak-anak. Jadi jangan takut ya, ini sebenarnya penggunaannya itu sangat banyak di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah yaitu bentuknya itu adalah, nah ini ya, pecahan dengan penyebutnya itulah 100. Misalkan tadi Bapak sebutkan ya, ada bentuknya contohnya ya 50% itu misalkan, kemudian ada lagi 75% itu, kemudian ada lagi berapa ya, 2% yang kecil sekali ya persennya, dan ada lagi misalkan 1,5%. Nah kalau persentase itu boleh dia koma ya, nanti asalkan bentuknya itu dia per 100. Nah terkait dengan cara mengubahnya, sekaranglah kita akan bahas bersama-sama anak-anak ya. Oke, di sana dulu untuk jenis pecahan. Kita lanjutkan ya ke cara mengubah pecahan, baik dari pecahan biasa ke pecahan campuran, atau di sini karena kita bahas dari yang pertama dulu ya, yaitu dari pecahan biasa tadi yang Bapak jelaskan itu ke pecahan campuran, yaitu gabungan ya. Contoh misalkan, nah di sini Bapak udah buatkan soalnya, nyatakanlah pecahan berikut dalam pecahan campuran. Ini ya contohnya. Oke, kalau kita lihat ini kan sudah memenuhi ya konsep pecahan biasa kan sudah. Tapi di sini karena dia pembilangnya kan 75 itu lebih dari penyebutnya yaitu 6, maka ini harus kita rubah menjadi pecahan campuran. Nah, cara mengubahnya anak-anak, nah ada banyak cara, tapi di sini yang Bapak akan buatkan caranya adalah dengan menggunakan cara bagi susun. Ya, bagi susun. Susun itu sangat mudah sekali asalkan kalian paham dengan cara membaginya ya. Berarti kita tuliskan dulu 75, anak-anak bagi dengan penyebutnya ya. Penyebutnya kan 6 itu. Nah, dibagi 6. Kemudian ini 75 berapa? 6 dikali berapa yang mendekati 7 ya. Berarti ini kan 1 ya. 1 kali 6 ya 6. Dikurangkan ini 15 ya. Oke, 5-nya turun. Jadinya 6 dikali berapa yang mendekati 15 anak-anak? 6 dikali 2 Pak. Berarti 2 kali 6 kan 12 Pak. Oke, dikurangi lagi. Sisanya hasilnya adalah 3. Nah, sekarang untuk menuliskan pecahan campurannya, kalian bekerja dari hasil dulu ya. Hasilnya kan 12 ya anak-anak. Berarti ini kita ambil sebagai bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya ya anak-anak. Kemudian berikan tanda merah saja ya. Ini sebagai apa ya bilangnya? Pembilang ya. Oke, pembilang. Dan karena sisa itu pembilang, berarti ini yang 6 ini kan penyebut nih. Ya, tetap dia sebagai penyebut anak-anak. Hapus dulu. Ya, penyebut ini masih dalam namanya penyebut. Oke, berarti kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk pecahan biasa, itu akan menjadi anak-anak 12 ya. Tulis dulu 12 bilangan bulatnya, pembilangnya 3, penyebutnya adalah 6. Tapi di sini karena dia ini 3, ini 6 kan masih bisa sederhanakan itu anak-anak ya. Ya, ini perlu disederhanakan juga. Ini berarti kalian kalau sederhanakan sama-sama kita bagi dengan 2 ya anak-anak. Bagi 2, ini hasilnya adalah 12-nya tetap 3 bagi 2 ya. Kok
bagi 2 ya, salah ya. Ini harusnya dibagi dengan 3 ya. Ini jeli kalian, dibagi dengan 3, berarti ini 3 bagi 3 ya 1, 6 bagi 3 ya 2, sehingga pecahan campurannya adalah dari 75/6 itu adalah 12, 1/2 anak-anak. Itu ya, paham ya anak-anak ya. Selanjutnya, ingat konsepnya ini, yaitu hasilnya sebagai bilangan bulat, sisanya sebagai pembilang, dan pembaginya sebagai penyebut. Jangan sampai terbalik anak-anak ya. Jadi kerja dari searah jarum jam di sini. Itu dia caranya. Kemudian, kalau kita ingin menyatakan suatu pecahan campuran gitu ya, ubahlah ke pecahan campuran, ke pecahan biasa maksudnya. Nah, gimana caranya? Ini caranya sudah Bapak berikan. Contohnya ini ya soalnya. Misalkan negatif 37/12. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ingat, ini kan karena negatif ya, tulis dulu negatifnya anak-anak. Nah, selanjutnya, agar ini menjadi pecahan campuran, pecahan biasa maksudnya, mohon maaf, ini anak-anak harus ikuti tanda panah ini. Nah, anak-anak harus mengalihkan bilangan bulatnya ini dengan penyebutnya dulu. Nah, dikali, kemudian hasilnya itulah ditambah. Jadi, boleh kalian buatkan ya. Ini hasilnya adalah 3 dikali 12. Ingat dikali dulu. Dikurungkan dulu ya, baru ditambah 7. Nah, penyebutnya berapa Pak? Penyebutnya ya tetap, yaitu 12. Sehingga hasilnya adalah negatif 3 kali 12 berapa anak-anak? 36 ya. 36 tambah 7 lagi. Berapa jadinya? 43 ya anak-anak. 43/12. Ya, selesai ya anak-anak. Ini merupakan bentuk pecahan biasanya. Oleh karena itu ya, kalau kita lihat di sini kan sebenarnya benar ya, bahwa pembilangnya itu ternyata lebih dari penyebutnya. Nah, oleh karena itu supaya mempermudah kalian dalam menghitung nanti kalau misalkan bilangannya terlalu besar ya, ini Bapak sudah buatkan, tolong dicatat baik-baik ya. Ini rumusnya ya, berarti anak-anak kerja dari P dikali R itu ya. Nah, ini dia P kali R baru ditambah dengan Q. Nah, penyebutnya tetap R saja ya, tidak berubah. Gitu anak-anak, paham untuk mengubah pecahan biasa ke campuran? Ya, ini juga kalau misalkan kalian anak-anak bisa paham ya, ini kan 12 dikali 2 berapa anak-anak? 24 ya. 24 tambah 1 itu kan sama dengan 23/2. Tapi ini kan masih belum sederhana ya, nanti hasilnya pasti sama. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah kita akan mengubah suatu bentuk pecahan ya anak-anak ya. Bentuk pecahan itu ke bentuk desimal. Tadi kan Bapak bilang kalau desimal itu kan ada tanda komanya. Nah, oke, langsung saja ke contoh soalnya. Di sini Bapak sudah buatkan contoh soalnya ya. Nah, misalkan ini bentuk pecahan nih, 24/5. Nyatakanlah bentuk ini ke dalam bentuk pecahan desimal. Itu suruhannya anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Ingat, ini kan masih dalam bentuk campuran ya. Jangan terkecoh dulu di sini. Anak-anak harus ubah dulu ini ya ke bentuk pecahan biasa. Kita nyatakan ke pecahan biasa dulu ya, biar mudah nanti ini pecahan biasanya. Nah, pecahan biasanya kan berarti tadi kan udah di slide sebelumnya sudah kalian pelajari tuh. Berarti kan 2 kali 5 kan itu ya. 2 kali 5 baru ditambah dengan 4 ya. Penyebutnya tetap 5 ya anak-anak. 2 kali 5 berapa? 10 tambah 4 ya. 10 tambah 4 itu 14. 14 kamu bagi 5 ya anak-anak ya. Nah, inilah bentuk pecahan biasanya dulu. Nah, setelah itu barulah diubah ke desimal. Nah, caranya juga sama dengan menggunakan cara bagi susun ya. Bagi susun. Jadi sangat penting sekali untuk kalian menguasai teknik bagi susun. Jadi seperti biasa nih, 14 ya. 14 itu kamu bagi dengan berapa? Dia bagi dengan 5 ya. Kalau 14 kamu bagi 5, ini berarti berapa? 5 kali berapa yang mendekati 14 ya? Kalau 15, 5 kali 3, 15, terlalu jauh ya. Berarti sebelum 3, berarti 2 ya. 5 kali 2 berapa anak-anak? 10 Pak. Oke, berarti ini 2 kali 5 ya 10, 14 kurangi 10 ya. Hasilnya adalah berapa? Ini 4 ya. Benar ya.
Nah, ini kan karena 4. Kalau pecahan campuran kan memang benar ya 24/5 ya. Tapi kalau ingin mencari desimalnya, anak-anak harus sampai ketemu komanya ya. Karena di sini 4 kan nggak bisa dibagi 5. Berarti kan isikan 0. Mohon cermati dulu baik-baik anak-anak. Kalau misalkan masih sisa itu tambahkan 0 di sampingnya ya. Nah, karena dia menambahkan 0 berarti di sini di hasil itu harus diberikan koma. Dibubuhkan tanda koma. Nah, sekarang lihat 5 kali berapakah biar mendekati 40? Nah, kebetulan 40 ini kan kelipatan 5 ya. Yaitu 5 dikali 8. Berarti 5 kali 8 ya 40 juga. Kurangkan habis ternyata anak-anak. Nah, sekarang lihat, ternyata bentuk pecahan desimalnya adalah ini anak-anak ya 2,8. Berarti ini akan sama dengan 2,8 ya anak-anak ya. Mudah ya, sangat tidak sulit ya anak-anak untuk mengerjakan ini ya. Caranya saja yang tidak harus dipahami ya anak-anak. Oke, itu untuk mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Selanjutnya kita akan belajar ya bagaimana mengubah bentuk desimal ya. Desimal itu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana kalau kebalikannya sekarang? Nah, caranya ini Bapak sudah buatkan contohnya untuk kita bahas bersama ya. 0,16. Nah, kira-kira itu berapa sih pecahan biasanya, Pak? Oke, ingat tadi Bapak bilang ya, kalau 2 digit belakang koma ya, itu artinya berapa anak-anak? Penyebutnya pasti 100 ya. Nah, oleh karena itu ini pasti berapa? Per 100 ya. Nah, per 100. Nah, pembilangnya apa? Pembilangnya menyesuaikan. Yaitu berapa? Bilangan 16 ini pembilangnya. Ya, berarti kan 16 kamu bagi dengan 100 anak-anak. Nah, kemudian karena ini masih bisa disederhanakan nih. Nanti kira-kira ini bisa dibagi berapa? 16 dengan 100 ya. Ini kalau kita sama-sama cari ya. EPB-nya ini kan sebenarnya 4 ya. Coba nanti kalau misalkan kalian setelah ini coba dicermati baik-baik berapakah EPB ya. Faktor persekalian terbesar dari 16 dan 100. Itu kan sebenarnya 4 tuh. Jadi sama-sama kita bagi 4. 16 itu bagi 4 berapa anak-anak? Ya 4 Pak. Oke. Kalau 100 dibagi 4 berapa? Ya 25. Berarti di sini hasilnya berapa? 4/25 ya. Gampang ya untuk merubah dari pecahan bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa. Dan ingat kalau misalkan masih bisa disederhanakan sampai tidak bisa lagi dibagi ya. Sampai itu hasil sederhananya kan ini 4/25 artinya. Dan selanjutnya ini supaya lebih jelas lagi terkait dengan cara mengubah ke pecahan biasa ya dari desimal. Untuk berikutnya ini ada 2,56. 2,56, ingat berapa digit di belakang koma? Yaitu ada 2 digit anak-anak ya. Berarti sama ya, penyebutnya harus berapa? Harus 100 Pak. Oke, berarti ini untuk ingat pembilangnya. Karena di sini dia pembilangnya itulah 2 digit saja ya, ada 0 depannya kan berarti tulis sebenarnya kan 016 ya. Tapi kalau di pecahan kan tidak boleh seperti itu. Harusnya ditulis 16-nya saja. Tapi kalau ini 2,56 ya per 100 ini. Nah, untuk pembilangnya tetap kita ikutkan 2-nya. Jangan sampai tidak menuliskan 2 ya. Jadi pecahan biasanya itulah 256 anak-anak. Nah, sekarang kita lihat 256 dengan 100 kan masih bisa dibagi itu anak-anak ya. Nah, kalau bingung untuk ini Pak, kira-kira harus dibagi berapa sih Pak? Nah, cara yang paling cepat adalah anak-anak harus ya menggunakan konsep EPB ya. Ini kalau 256 dengan 100 itu sebenarnya EPB-nya juga sama ya, yaitu adalah 4. Jadi kalau misalkan ini anak-anak 256 itu dibagi 4, berapakah hasilnya anak-anak ya? 256 dibagi 4, ayo bantu Bapak menghitung ya. Ini pasti hasilnya adalah ya sama dengan 64 ya anak-anak ya. Nah, sementara ini 100 dibagi 4 ya hasilnya adalah 25. Nah, apakah ini sudah bisa kita tidak bisa disederhanakan lagi ya? Ini 64 dan 25 adalah bentuk paling sederhana ya. Sehingga 2,56 itu bentuk pecahan biasanya yang paling sederhana adalah 64/25.
Oke, selanjutnya anak-anak, kita juga akan membahas yang terakhir di video ini adalah bagaimana anak-anak itu mampu ya mengubah bentuk pecahan itu ke dalam bentuk persen. Nah ini ya, ataupun sebaliknya yaitu bentuk persen ke bentuk pecahan. Oke, yang pertama kita akan bahas bagaimana cara mengubah di sini bentuk pecahan ya ke dalam bentuk persen. Ini ada Bapak, ada contohnya. Kita bahas bersama-sama anak-anak. Nah, untuk 12/5, berapakah bentuk persennya? Nah, cara yang paling tepat adalah kalau persen itu anak-anak ya. Nah, itu penyebutnya berapa anak-anak? Penyebutnya adalah dia per 100. Berarti untuk mengubah ini anak-anak tinggal ya, setiap pecahan apapun ya bentuknya itu dikali dengan 100% anak-anak. Ya, ini penting untuk kalian. Nah, selanjutnya tinggal sederhanakan saja ini. 100 dengan 5 kira-kira bisa dibagi berapa? 5 bagi 100 ya, 100 bagi 5 ya. Hasilnya kan pasti 20 ya. Oke, selanjutnya 12 dikali 20 berapa anak-anak? 12 kali 20, 240 Pak. Oke, berarti 240 tinggal bubuhkan saja tanda persennya anak-anak. Nah, berarti hasilnya adalah 240% ya anak-anak ya. Nah, itu saja untuk cara mengubah bentuk pecahan biasa ya ke dalam bentuk persen. Nah, selanjutnya kalau kita bekerja kebalikannya ya. Kita diberikan bentuk persen, nyatakanlah bentuk persen itu ke dalam bentuk pecahan paling sederhana. Ini kata kuncinya. Nah, berarti untuk ingat kembali bentuk persen itulah penyebutnya adalah dia per berapa? Per 100 anak-anak ya. Nah, jadi karena ada 32 berarti 32 dibagi berapa anak-anak? Dibagi 100 Pak. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal menyederhanakan saja ini. Nah, 32 dengan 100 ini kira-kira kamu bagi berapa? Ya, sama ya, kita juga gunakan konsep FPB di sini. 32 dengan 100 FPB-nya adalah 4 ya. Nah, ini juga 4 sehingga hasilnya adalah 32 dibagi 100. 32 dibagi 4 berapa anak-anak? 8 ya. 100 dibagi 4 berapa? 25. Apakah ini mudah paling sederhana anak-anak? Ya, sudah paling sederhana ya, karena 8 dan 25 itu tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti hasil dari bentuk pecahan biasanya dari bentuk persen 32% ini adalah 8/25. Oke anak-anak, sampai di sini dulu untuk video pembahasannya ya, video pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Selanjutnya Bapak harapkan kalian bisa mencermati video ini dengan baik ya, dan tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Oke, sampai di sini dan thank you atas partisipasinya anak-anak.